Shalom jemaat GBI Putra yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita dianugerahkan Tuhan untuk kita tetap memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari siapkan hati saudara. Saya undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kami. Dan di dalamnya kami akan terus bersuka cita Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami boleh Tuhan Yesus kembali Tuhan membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari layakan kami, sucikan kuduskan hati kepikiran kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Sehingga kami layak membawa persembahan kami, korban syukur kami di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji menyembah Tuhan kita berkata amin. Haleluya. Hari ini kita merayakan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar, bahkan lebih kuat dari dosa. Kasih yang telah menemukanku, selamatkan dan pulihkan hidup setiap kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Semua katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Kami terima Tuhan. Kami mau menari, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Menyanyikan tentang kasih-Mu yang tiada terukur, kasih setia Tuhan yang panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Haleluya. Mau katakan yuk. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia
kasih Bapa buat kasih setia yang terlalu besar bagi setiap kami. Sungguh kami tidak dapat mengukurnya Tuhan. Namun satu hal yang kami tahu, kami mau tetap bernyanyi, memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjangnya, lebarnya, melebihi lautan. Tingginya mengatasi langit, dalamnya yang tak dapat kami selami. Itulah yang akan kami nyanyikan Tuhan bagimu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau Tuhan sendiri yang telah memilih untuk tidak mengingat-ingat Tuhan satu pun Tuhan dari pemberontakan kami Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran kami telah Kau kuburkan di dalam tubir laut yang paling dalam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat pengampunan yang Kau beri. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
kasih Bapa, pengampunanmu pulihkanku, pengampunanmu layakkanku. Haleluya. Setiap kita bangkit berdiri, angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. I stand in love of you. I stand in love of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in love of you. I stand in love of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum Baik, saudara-saudara sekalian semuanya, shalom. Selamat beribadah dalam ibadah PSBB kita persis yang ke-26 kali alias setengah tahun. Saudara sekalian, sekalipun dalam keterbatasan ini, saya berkali-kali bilang Tuhan tidak terbatas dan Dia terus ada menyertai saudara dan saya. Di tengah-tengah ibadah kita ini, Dia tetap hadir. Setiap kali kita 2-3 orang berhimpun dan bersekutu dalam namanya, sekalipun persekutuannya itu online, di rumah masing-masing, tapi tetaplah semangat itu, persatuan itu tetap ada di antara kita dan Tuhan itu tetap hadir dan bertahta di atas puji-pujian kita. Saudara terkasih, saya ajak kita semua untuk sama-sama tetap semangat, sama-sama tetap pelihara api dalam diri kita, untuk kita sama-sama tetap terus berpegang kepada iman kita dan tetap kuat dalam Tuhan ya. Mari kita sama-sama sekarang siapkan diri kita, terima firman Tuhan, mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk firman-Mu Tuhan, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi, dinyatakan atas hidup kami itu firman Tuhan. Itu sebabnya berbicaralah Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahan yang ada, kekurangan yang ada, Engkau sanggup ya Tuhan, mengatasi semua itu, menggantikan kelemahan dengan kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih
untuk firman-Mu dan bahkan Roh-Mu yang kudus yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami untuk memberi kami pencerahan, untuk menolong hamba-Mu, memberikan pewahyuan kepada hamba-Mu, dan kami semua diberkati karenanya. Sehingga firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami siap terima berkat besar pada hari ini, dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Besok pagi, hari Senin, PSBB Raya atau PSBB yang benar-benar PSBB, itu akan diterapkan kembali di kota Jakarta dan sekitarnya. Saudara sekalian, yang berlaku sekarang kan adalah PSBB transisi, banyak hal dilonggarkan, tapi sekarang akan diperketat. Jadi, restoran, kafe, rumah makan sekarang hanya bisa take away bungkus, tidak bisa lagi untuk duduk makan di dalam. Demikianlah kita bisa bayangkan, saudara-saudara sekalian, bahwa pegawai kantor yang tidak terlalu vital peranannya, tidak usah masuk kantor, tapi kerja dari rumah, work from home. Demikian kita akan bayangkan bahwa kemacetan sih memang bakal hilang. Banyak orang tidak lagi ada di jalan-jalan, tapi juga kita melihat bahwa tentu roda ekonomi akan kembali melambat karena situasi ini. Orang-orang akan kumpul lagi di rumah. Saudara-saudara terkasih, kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, memohonkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga PSBB ini bisa segera kembali lagi dilonggarkan, dan bahkan kemudian pandemi bisa segera berlalu. Dan kita akan terus-menerus berdoa untuk hal demikian. Nah, dalam situasi begini, saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara semua untuk sama-sama kita terus-menerus meningkatkan kewaspadaan kita. Yang saya maksud apa? Kewaspadaan bukan dengan was-was, bukan dengan ketakutan, tapi berjaga-jaga. Pertama-tama, jagalah kesehatan tubuh saudara. Kalau keluar rumah, pakailah masker, kemudian sering-sering cuci tangan, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita ya. Cuci tangan dengan air dan sabun selama masih ada sabun. Kalau tidak, saudara bisa pakai yang namanya hand sanitizer. Tapi sabun dianggap lebih efektif. Lalu kemudian, jangan lupa saudara sekalian, jangan terlalu sering keluar rumah. Kecuali kalau ada hal yang penting, mendesak yang perlu, baru kita keluar. Kalau ada yang sakit, jangan dibiarkan ya. Nggak bisa kayak dulu lagi loh. Dulu cuma bilang, cuma batuk segitu, cuman panas tinggi dikit. Nggak boleh saudara sekalian. Begitu kita saat ini ada hal gangguan tertentu di tubuh kita, kita harus segera lakukan tindakan untuk bisa menyembuhkan yang sakit itu. Jadi kita perlu terus-menerus waspada, tapi jangan jadi parno. Tapi saudara sekalian, jangan cuma perhatikan yang namanya kesehatan tubuh. Kita juga perlu perhatikan kesehatan jiwa kita dan kesehatan rohani kita. Dalam masa kesesakan dan krisis seperti yang sekarang ini, itu kan orang-orang mengalami yang namanya goncangan. Goncangan di bidang keuangan, goncangan di bidang kesehatan, goncangan di bidang hubungan, goncangan di bidang kenyamanan, kemudian keamanan tergoncang, dan pelayanan pun ikut tergoncang. Semua goncangan ini bisa menimbulkan yang namanya kebingungan. Dan ketika orang bingung, itu kan artinya orang bertanya. Orang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Ya, ini yang muncul banyak sekali adalah namanya pertanyaan di tengah-tengah kebingungan. Ya. Kita mempertanyakan banyak hal karena situasi memang tidak biasa. Hal-hal yang selama ini oke-oke saja, sekarang tidak oke. Hal yang dulu tidak oke, sekarang bisa diterima. Ya. Ketika situasi menjadi tidak enak, ketika banyak masalah muncul, yang paling sering dipertanyakan itu bukanlah soal kebijakan gubernur atau tindakan presiden. Yang sering orang tanyakan adalah, Tuhan itu ngapain aja sih? Saudara nanya seperti itu. Tuhan itu ngapain aja sih? Di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bertanya kepada Tuhan dan mempertanyakan Tuhan. Saudara tentu tahu bedanya ya. Bertanya itu ingin tahu, ingin menemukan kebenaran, ingin dapat jawaban. Lah mempertanyakan itu beda. Mempertanyakan itu adalah meragukan. Mempertanyakan itu adalah bahkan ada kecenderungan
menyalahkan. Kalau saudara perhatikan, umpama contoh lah, orang mempertanyakan seperti begini, oke? Mempertanyakan kebaikan pasangannya, mempertanyakan ketulusan orang, bahkan mempertanyakan perhatian pendeta, ya. Yang dipertanyakan dan diragukan itu selalu hal yang baik. Maksud saya begini, orang bertanya, apa benar Tuhan itu baik? Nggak pernah ada orang nanya, apa benar setan itu jahat? Jadi yang dipertanyakan, diragukan selalu adalah hal-hal yang sifatnya itu adalah kebaikan. Itu yang orang pertanyakan. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saudara juga pada hari-hari ini. Apakah Tuhan memang peduli dengan keadaan saya? Apakah Tuhan itu tahu keadaan saya? Di manakah Tuhan dalam kejadian yang saya alami pada saat ini? Kenapa Tuhan tidak segera menolong saya? Bahkan saudara-saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan umum ditanyakan, bahkan barangkali melebihi hal yang tadi saya katakan. Nah, hari ini mari kita melihat bagaimana Alkitab menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Contohnya kita ambil dari Yesaya, pasal yang ke-40. Kita akan baca ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40, ayat yang ke-27 sampai 31. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan di ayat 27, Israel itu bertanya, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Pada waktu ayat ini ditulis, situasi Israel memang sedang dalam keadaan kejepit. Kerajaan utara itu sudah ditawan oleh Assyria, dan sekarang selatan kerajaan Yuda, ibu kota di Yerusalem, sekarang dalam keadaan kepepet karena ancaman dari Babilonia. Jadi mereka itu mempertanyakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bagi banyak orang, Tuhan itu seringkali terasa jauh, terutama dalam masa-masa krisis terjadi. Tuhan seolah-olah tidak tahu pergumulan saya, dan Tuhan tidak membela saya, dan doa saya tidak dijawab. Itu adalah pergumulan banyak orang. Nah, kenapa doa tidak dijawab? Bisa barangkali orang mengatakan begini, ya, orang bilang begini, ya bisa saja karena Tuhan itu mengasihi, tapi tidak punya kuasa. Pengen menolong, tapi tidak sanggup. Dia adalah Tuhan yang lemah. Atau bisa saja Tuhan itu punya kuasa, tapi tidak ada kasih. Bisa menolong, tapi tidak mau menolong. Dia Tuhan yang kejam. Itu pilihan ini seringkali diberikan kepada orang-orang. Tuhan itu lemah atau Tuhan itu kejam. Tetapi Alkitab berikan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan dua pilihan ini. Kalau saudara perhatikan di Yesaya 28 sampai 31, itu adalah jawaban terhadap pergumulan tadi itu. Apakah Tuhan itu peduli dengan saya? Kenapa dia tidak bela hak saya? Ya, mari kita lihat, perhatikan di Yesaya 28 sampai 31. Saudara menemukan bahwa yang pertama-tama adalah Tuhan itu maha kuasa. Ayat 28. Tuhan itu maha kuasa. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dinyatakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Jadi kemahakuasaan Tuhan itu ditunjukkan melalui penciptaan alam semesta. Gambarannya adalah bumi dari ujung ke ujung. Lebih daripada itu. Dia menciptakan langit dan bumi. Dan semua yang kita lihat di dunia ini yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan menunjukkan betapa luar biasanya dia. Saya berkata begini di pasal yang sama ayat yang ke-12. Coba kita lihat ya. Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat atau menghitung debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing timbangan, atau bukit-bukit dengan neraca, suatu bentuk timbangan juga. Kalau saudara-saudara pada malam hari melihat ke langit dan mencoba menghitung bintang-bintang yang ada, saudara coba lihat dengan mata telanjang, tidak pakai teropong, coba hitung bintangnya, saya yakin saudara akan pusing. Nah, saudara sekalian, begini, jumlah bintang itu sudah dihitung oleh para ahli, ya kalau dengan mata telanjang malam hari, di tempat yang gelap, di pinggir, di gunung, dan lain sebagainya, saudara kan bisa melihat kira-kira antara 5.000 sampai 6.000 bintang yang bisa kelihatan dengan mata telanjang. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita, di luar matahari ya, di luar tata surya kita, bintang yang paling dekat dengan kita itu namanya Proxima Centauri. Proxima Centauri itu jaraknya itu 4,3 tahun cahaya dari bumi ini. Seperti apa yang namanya tahun cahaya? Tahun cahaya artinya begini, cahaya sinar, contoh ya, kalau kita bikin senter nih, malam-malam nih nyenter. Saudara nyenter ke arah Proxima Centauri, cetet gitu. Cahaya kita kan gerak maju, shoot gitu. Nah, cahaya dari kita sekarang ini, kita nyalain sekarang, baru akan tiba di bintang paling dekat dengan kita, Proxima Centauri, setelah cahaya itu gerak terus selama 4,3 tahun. Itu maksudnya 4,3 tahun cahaya. Saudara-saudara kalau mau tahu cahaya itu kecepatannya itu, dalam 1 detik ya, oke, 1 detik, ya, bukan 1 jam, bukan 1 hari, 1 detik. Cahaya itu menempuh jarak 300.000 kilometer ya. 300.000 kilometer. Oke. Nah, 300.000 kilometer per detik berarti per tahun itu 9 triliun kilometer. Jadi saudara tinggal hitunglah ya, 9 sekian triliun kilometer. Kalau kita genapin 10 saja, saudara-saudara sekalian, berarti jaraknya Proxima Centauri ke kita itu, jaraknya itu bintang paling dekat ya, jaraknya itu berarti sekitar 43 triliun kilometer. Ya. Itu bintang paling dekat. Sementara tadi dikatakan bahwa di langit itu kita bisa lihat 5.000 sampai 6.000 bintang. Saudara bayangkan kata Yesaya bahwa Tuhan itu mengukur langit dengan jengkal. Berarti jengkalnya saja panjangnya itu triliun-triliun kilometer. Apalagi tangannya, saudara sekalian. Maka kata Yesaya juga, tangan Tuhan itu bukan kurang panjang untuk menolong. Tangannya sama sekali tidak kurang panjang untuk menolong. Tuhan itu mengukur langit dengan jengkalnya. Kalau alam semesta yang demikian luas dan rumit ini, itu dia bisa ciptakan dan bisa atur. Seberapa gede sih masalah kita? Sehingga Tuhan itu jadi nggak bisa menolong kita. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu maha kuasa. Tapi tidak hanya itu. Saya tunjukkan kepada kita sesuatu yang sama pentingnya. Bahwa Tuhan tidak hanya maha kuasa, tapi Tuhan itu ada terus. Istilah lainnya, Tuhan itu kekal. Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi dia bukan Tuhan yang hari ini ada dan besok menghilang. Karena saudara-saudara tahu, para nabi datang dan pergi. Para pahlawan datang dan pergi. Para panglima jenderal datang dan pergi. Para raja dan presiden datang dan pergi.
sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, sekaya-kayanya manusia, cepat atau lambat suatu hari dia akan selesai. Selesai di mana? Selesai di kuburan. Tapi Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Dan karena dia kekal, maka kuasanya tidak bisa berkurang. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia bukan Tuhan yang hari ini bisa dan besok mendadak nggak bisa. Kalau dia adalah Tuhan yang berubah-ubah, maka dia jadi Tuhan yang tidak bisa diandalkan. Hari ini bisa, besok nggak bisa. Hari ini ada, besok nggak ada. Nah, Alkitab beritahu kepada kita suatu kepastian akan kekekalan daripada Allah. Umpama Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dia itu tetap kekal, tetap sama, tidak ada perubahan pada dirinya. Lalu kemudian Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ini ayat yang sudah sering kali kita dengar dibacakan. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi dia adalah Tuhan yang bisa diandalkan dalam hal kuasanya dan dalam hal kekekalannya. Dia akan tetap ada, saudara-saudara sekalian. Sekalipun yang lain sudah tidak ada, dia akan tetap ada dan dia akan tetap maha kuasa. Lalu jadi yang pertama adalah penting kita pahami dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31, Tuhan itu maha kuasa. Tapi yang kedua, diajar kita juga, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha mengasihi. Tuhan yang punya belas kasihan, yang punya kuasa, tapi juga mau menolong. Dan ini dinyatakan di ayat 29 dan 3 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna ini, kata dalam bahasa Ibraninya, Bakurim, adalah bicara orang-orang pilihan. Jadi ini bukan orang-orang yang biasa ya. Ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dianggap hebat. Mereka juga tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Justru kepada orang-orang yang lesu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, Tuhan itu memberikan kekuatan dan semangatnya. Bukan kepada orang yang kuat, bukan kepada orang yang hebat. Jikalau saudara saat ini merasa lemah sekali dan merasa tidak berdaya, maka saudara termasuk kriteria orang-orang yang berhak untuk dapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi, khotbah hari ini bukan untuk Anda yang merasa diri kuat dan hebat. Bukan. Khotbah hari ini untuk orang-orang yang mengakui dan menyadari kekurangannya. Khotbah hari ini untuk orang-orang yang memikul beban yang terlalu berat. Khotbah hari ini untuk orang-orang yang bergumul dengan dosa dan merasa kalah terus dengan dosa. Khotbah hari ini untuk orang-orang yang menghadapi masalah yang mengancam hidup. Untuk orang-orang yang merasakan kelumpuhan dalam hidupnya. Khotbah hari ini untuk orang-orang yang bertanya-tanya, apakah Tuhan itu peduli dengan keadaannya? Dan jawabannya adalah iya, Tuhan peduli. Kekuatan dari Tuhan itu sedemikian rupa, luar biasa, bahkan mengalahkan kekuatan orang-orang muda. Kalau kita bicara soal kekuatan, saudara sekalian, siapa yang paling kuat? Sudah jelas, yang paling kuat itu orang apa? Anak muda. Nah, bahkan kekuatan yang dari Tuhan ini, itu mengalahkan kekuatan secara natural yang dimiliki oleh anak-anak muda. Ya. Bahkan oleh orang-orang yang terpilih sekalipun. Tetap saja kekuatan orang-orang terpilih itu masih kalah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ini adalah kekuatan yang membuat orang-orang bisa menghadapi berbagai situasi yang secara manusiawi buat dia itu adalah terlalu berat. Saya kasih contoh seperti apa. Begini, dulu saya punya tetangga di rumah lama saya di Sunter. Tetangga saya ini
bercerita demikian. Suaminya suatu hari kecelakaan dan masuk rumah sakit selama berbulan-bulan. Nah, ibu ini adalah seorang yang orangnya itu halus, orangnya itu pembersih banget, orangnya itu gampang jijik kalau lihat sesuatu yang jorok, yang kotor gitu, ya dia langsung teriak. Oke. Nah, dia cerita sama saya begini, ketika suami saya itu masuk ke rumah sakit berbulan-bulan, saya untuk membesuk dia setiap hari. Tiap hari saya besuk pagi dan sore, saya mesti lewati bangsal dan lorong yang penuh dengan kotoran, darah, dan orang-orang sakit, orang-orang yang keadaannya jorok sekali. Bahkan bukannya jarang saya temukan katanya bahwa di lantai itu ada kotoran manusia. Secara manusiawi saya tidak sanggup dengan yang demikian. Saya nggak kuat. Saya nggak bisa bayangin saya kuat. Tetapi dia mengatakan, saya hanya tiap hari bisa doa minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kasih saya kekuatan supaya saya hari ini bisa besuk suami saya. Dan demikian dia jalani hari demi hari. Sampai dia mengatakan, kalau saya ditanya gimana caranya saya bisa, saya cuma bilang kekuatan dari Tuhan. Dia akhirnya bisa lakukan hal yang secara manusiawi tidak sanggup dia lakukan. Nah, kekuatan yang supranatural ini, saudara-saudara sekalian, itu didapat dari mana? Dia didapat dengan menanti-nantikan Tuhan. Jelas sekali ya, ayatnya tadi kita katakan ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kekuatan supranatural diberikan buat kita, saudara-saudara sekalian. Nah, menantikan Tuhan itu, di dalam bahasa Ibraninya itu kava. Kava itu adalah menggambarkan orang menjalin tali. Jadi ada berapa lembar benang tali gitu, kemudian itu dijalin, sehingga menjadi satu tali yang kuat sekali. Itu kava, itu menanti-nantikan. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, kita itu menyatu dengan Tuhan. Menyatu sedemikian rupa, sehingga kita tahu apa kehendaknya, kita mengetahui isi hatinya, saudara sekalian, sekalipun terbatas, tapi kita kurang lebih tahu apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Itu didapat ketika kita kafah, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dan ketika kita menyatu dengan Tuhan. Kita dapatkan arahan, isi hati Tuhan, tapi juga dapatkan yang namanya kekuatan. Jadi ini bukan menantikan dalam arti seperti orang menantikan apa ya saudara sekalian. Seperti orang nunggu pesawat gitu. Atau orang nunggu kereta api datang, nunggu bis datang gitu. Yang nggak bengong, nggak tahu mesti ngapain. Akhirnya cuma ya begitu aja lah. Main handphone begitu ya. Bukan demikian. Ini adalah suatu penantian yang dilakukan dengan pengharapan, dengan semangat, dengan aktif. Saudara-saudara sekalian yang mengandung 5 unsur. Unsur pertama adalah sabar. Banyak masalah kita muncul karena ketidaksabaran kita. Benar nggak? Coba pikir saudara sekalian. Kita semua ini zaman ini ingin cepat. Seolah-olah ada suara dalam diri kita yang berkata begini, aku mau itu dan aku mendapatkannya sekarang juga. Cepat, cepat, cepat. Nah, ingin cepat kaya, ingin cepat hasil, ingin cepat berhasil, ingin cepat berbuah, ingin cepat maju. Itu adalah dorongan yang kuat pada zaman ini. Semuanya mesti gercep alias gerak cepat. Ya. Nah, menantikan Tuhan adalah menantikan waktunya Tuhan. Dan percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Nah, ini kedengarannya ideal, saudara sekalian. Maksudnya, saudara tahu ya, menantikan Tuhan itu bagus sekali, ya toh? Tunggu arahan dari Tuhan, ideal. Tapi jelas sekali, ini tidak gampang. Di dunia kita zaman sekarang, dengan gaya hidup kita di kota besar, ya, semua harus cepat. Sebab kita sekarang bersaing, bukan saja di dalam pekerjaan, di usaha, bukan cuma itu. Kita sekarang bersaing juga, di mana? Kita bersaing, bahkan di dalam yang namanya pergaulan. Contohlah, berapa sih followernya dia? Wih, kok dia lebih banyak ya? Oke, atau berapa sih kalau dia posting sekali, berapa sih likes-nya dia tuh, jempol dapat berapa, hatinya dapat berapa? Kita akan banding-bandingkan gitu. Tanpa sadar kita semua bersaing, sekalipun dalam pergaulan, saudara sekalian. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya untuk mencapai keseimbangan sama teman kita, bahkan melebihi dia, apa yang kita perbuat? Kita akhirnya lakukan satu hal, kita ambil jalan pintas.
Barangkali sebagian orang akan beli follower, beli likes, ya. Itu yang terjadi. Dan kalau tidak hati-hati, maka termasuk juga pelayanan. Kalau tidak hati-hati ya, bisa jadi persaingan. Ada tekanan untuk menunjukkan hasil. Berupa apa? Berupa jumlah jemaat. Berupa jumlah kebaktian. Ya. Nah, saya tahu ada hamba Tuhan yang punya kerinduan akan jiwa-jiwa. Mereka sungguh-sungguh mencari jiwa-jiwa karena mereka percaya Injil mesti diberitakan. Dan untuk yang demikian kita mesti dukung dan angkat jempol, saudara sekalian. Ya. Tapi ada juga orang memenangkan jiwa, terus-menerus lakukan berbagai hal, bukan karena apa-apa, karena itu adalah wujud atau tanda bahwa dia sudah berhasil. Ini yang saya katakan adalah bahaya di situ. Karena untuk mencapai hal itu dengan cepat, karena nggak cukup ya mencapai banyak. Mencapainya harus cepat. Itu kata kuncinya. Nah, akhirnya orang bisa memakai berbagai cara pintas. Orang kadang suka bilang gini, kadang-kadang orang tua suka bilang gini, kamu itu gimana sih? Dulu teman sekelas sama si A. Coba sekarang lihat si A itu. Udah kayak apa hidupnya itu? Atau dulu kamu mulainya bareng-bareng. Sekarang dia sudah punya ini, punya itu, kamu belum punya apa-apa. Demikianlah tekanan itu besar sekali. Nah, ketika kita menantikan Tuhan, kita itu diajar untuk bersabar. Untuk menunggu momen yang tepat. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu yang unsur pertama, menantikan Tuhan. Unsur kedua adalah iman. Ya. Yaitu seorang yang menantikan Tuhan, itu percaya bahwa Tuhan itu pasti menjawab. Pertolongan pasti ada. Itu yang diyakini oleh orang yang menantikan Tuhan. Waktunya Tuhan, itu yang terbaik. Saya kasih contoh ya. Waktu anak saya itu Nathan itu, umur kira-kira 6-7 tahun, dia nanya sama si kokonya Isaac yang lagi baca bukunya judulnya Who Made God? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, jadi tanyalah si kecil ini. So Isaac, who made God? Ya, Isaac menjawablah. Yang namanya Allah itu tidak ada yang bikin. Allah itu kan nggak ada yang bikin. Namanya saja Allah. Rupanya jawaban itu nggak memuaskan. Lalu kemudian waktu Nathan umur 8 tahun, kami ketemu dengan satu orang hamba Tuhan yang dikenal pintar menjawab pertanyaan-pertanyaan susah. Namanya Raffi Zacharias. Jadi saya bilang sama Nathan, lalu sekarang tanya sama ini, Raffi. Nathan tanya sama Raffi, who made God? Dan Raffi memberikan jawaban yang dalam lah ya istilah kita. Jawaban yang dalam. Beberapa hari lalu saya tanya sama Nathan dan dia berkata begini. Sebenarnya waktu aku itu dikasih jawaban itu, aku tuh nggak ngerti jawabannya apa. Nggak ngerti sama sekali. Tapi pada hari itu ada satu hal yang aku tangkap. Bahwa sekalipun aku tidak ngerti, tapi jawabannya ada. Akunya aja nggak ngerti. Jadi dia mengatakan begini loh, kalaupun nanti saya ada pertanyaan tentang Alkitab, tentang Tuhan, tentang hidup ini, aku tahu benar loh. Jawabannya itu ada. Aku cuma perlu ketemu orang yang tepat, dan itu akan ada jawaban. Itu yang dikatakan oleh dia, saudara sekalian. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Pertolongan itu ada. Karena kita tahu, Tuhan itu kekal dan maha kuasa. Tapi ada waktunya. Dan waktunya itu tidak seperti yang saya mau. Nah, jadi demikianlah kita beriman bahwa pertolongan itu ada. Tapi waktu yang tepat dari Tuhan, maka itu membawa kita kepada poin saya yang berikut, poin ketiga, yaitu kepasrahan. Saudara-saudara sekalian, menanti-nantikan Tuhan adalah memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hasil akhir kepada Dia yang Maha Tahu. Pasrahan membuat kita bisa menerima apapun jawaban Tuhan. Jadi kita ini nggak pernah maksa Tuhan. Selama kita belum pasrah, kita belum terima, berarti kita terus-menerus berkelahi. Berkelahi dengan apa? Berkelahi dengan banyak hal. Banyak orang berkelahi dengan masa lalunya. Banyak orang berkelahi dengan kesalahan diri sendiri. Banyak orang berkelahi dengan kesalahan orang lain. Banyak orang itu berkelahi dengan ketidakadilan dalam hidup ini. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita jadikan bahan untuk berkelahi, untuk kita tidak terima. Nah, pasrah adalah percaya bahwa di balik semua kejadian yang saya alami dalam hidup saya itu, Tuhan itu tahu dan Tuhan itu tidak diam. Saya berani percayakan hidup saya kepada Dia dan pasrah, meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dan Dia kerjakan pada hidup saya itu adalah yang terbaik.
Lalu kemudian unsur yang keempat di dalam menantikan Tuhan adalah kedekatan. Ini penting buat kita pahami karena orang-orang biasanya kalau kena masalah bukannya mendekat ke Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Itu kan jadinya aneh kan? Tapi itu realita banyak orang. Ketika dia hadapi kesusahan, pada momen di mana dia paling perlu Tuhan, dia justru menjauh dari Tuhan. Pada momen di mana dia memerlukan pertolongan Tuhan, dia justru mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jadi kedekatan harus kita lakukan, saudara sekalian. Jangan jauhkan diri, tapi dekatkan diri kita. Menantikan bukan dari jauh, tapi dari dekat, semakin dekat, sehingga terjalin dengan Tuhan. Nah, demikian dekatnya, sehingga kita tahu arahan Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Jadi karena itu, saudara-saudara sekalian, kita ini meyakini dan patut tahu satu hal, bahwa sering kali jalan keluar dari masalah kita memerlukan kerjasama dari kita. Memerlukan sikap tertentu dari hidup kita. Kita perlu ambil langkah-langkah tertentu yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari Tuhan. Yang kita dapat ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara terkasih, lalu kemudian yang komponen yang berikut nomor 5 adalah yang namanya ketaatan. Menanti-nantikan Tuhan tidak hanya mengetahui apa yang Tuhan inginkan buat hidup saya dan apa arahan dari Tuhan, rencana Tuhan, tapi juga saya memutuskan untuk mentaati apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup saya. Saya melakukan langkah-langkah mentaati apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk keluar dari masalah saya. Sebab saudara-saudara sekalian, Tuhan itu lakukan bagiannya dan kita lakukan bagian kita, apa yang perlu kita perbuat dalam hidup ini. Saudara terkasih, orang yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan digambarkan seperti Raja Wali naik terbang tinggi dengan sayapnya. Saudara-saudara tahu, umpama di dalam kitab Keluaran pasal ke-19, Tuhan itu menggambarkan dirinya itu sebagai Raja Wali. Jadi karena itu ketika di sini dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, mereka itu seperti Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Saudara-saudara mendapatkan sesuatu hal bahwa kekuatan ini adalah kekuatan dari sorga. Diberikan untuk kita bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Apa itu sayap itu? Sayap itu adalah gambaran daripada doa. Jadi saudara dan saya ini perlu benar-benar invest waktu kita dalam doa. Nggak akan terjadi pertolongan Tuhan ketika kita tidak berdoa. Kenapa bisa demikian? Karena kata Yakobus, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi saya perlu menyadari bahwa Allah itu bekerja melalui prinsip doa. Dia akan berkarya ketika saya berdoa. Dan ada orang bilang sama saya begini, kenapa Tuhan itu mau nolong aja masih susah banget sih? Kenapa harus tunggu saya berdarah-darah baru kemudian dia mau nolong? Saudara-saudara sekalian, bukan demikian saya katakan. Tapi kamunya ketika sudah berdarah-darah, tetap saja tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi akhirnya, saudara sekalian, orang perlu sadar begini. Ada hal tertentu yang harus kita lakukan. Kita mesti investasikan waktu kita untuk kita itu menyatu dengan Tuhan. Untuk kita itu menantikan Tuhan. Masuklah dalam doa, saudara-saudara sekalian. Masuklah ke dalam ruang tersembunyi, kamarmu itu, dan kemudian berdoalah kepada Bapa di sorga yang maha kuasa dan maha kasih. Dan ketika saudara lakukan itu, maka kekuatan itu otomatis akan datang. Pasti akan muncul suatu kekuatan yang membuat saudara-saudara bisa mengatasi berbagai masalah dalam hidup ini. Tentu saudara perhatikan ya, Tuhan itu beri kita kekuatan menghadapi masalah. Dia tidak selalu menghilangkan masalah. Dia tidak selalu langsung beresin masalahnya. Tapi saudara, saya akan dapat kekuatan untuk menghadapi masalah apapun juga yang kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara terkasih, masuklah dalam doa. Saudara perhatikan bahwa mendapat kekuatan baru, kata mendapat itu adalah suatu kata yang khalaf, itu artinya itu sebenarnya salah satu artinya adalah menukar. Saudara-saudara ingatkan ketika Yusuf masih dalam penjara, kan dia dibawa keluar hadap Firaun. Apa yang mereka lakukan ketika dia menghadap Firaun? Yaitu dua hal. Satu, cukur jenggotnya. Yang kedua adalah mereka minta dia untuk ganti baju. Nah ini kata ganti ini sekarang di Yesaya itu diterjemahkan sebagai mendapat. Jadi ketika saya datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, maka saya menukar. Menukar apa? Saya menukar kelemahan saya dengan kekuatan.
Saya menukar kekurangan saya dengan kelebihan. Saya itu mendapatkan yang namanya kekuatan sebagai ganti kelemahan saya. Nah, jadi saudara sekalian, demikianlah ketika kita menantikan Dia, kita mendapatkan sesuatu yang semula kita tidak punya. Ya, Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Pada tanggal 8 Januari tahun 2004, Anhiel itu lagi naik sepeda. Oke, ya naik sepeda. Oke, kayak orang-orang di mana-mana sekarang lah ya, naik sepeda gunung. Oke. Nah, dia naik sepeda di nggak tanggung-tanggung di gunung daerah California Selatan bersama dengan satu orang temannya. Ketika lagi naik sepeda itu dia bilang, mendadak saya lihat ada bayangan lewat. Bukan lewat. Bayangan itu seekor singa gunung, kugar. Dan singa gunung itu menerkam dia dan menerkamnya tidak tanggung-tanggung. Kepalanya si An itu dia telan. Jadi kepalanya wanita ini masuk ke mulutnya si singa. Lalu kemudian temannya Debbie itu langsung turun dari sepeda, kemudian pegang kakinya si An ini. Jadi demikian terjadi tarik-menarik antara si singa gunung ini dengan temannya ini. Tarik-menarik. Akhirnya datang lagi dua orang naik sepeda yang kemudian mulai lempar batu ke si singa itu, bahkan ada yang lempar sepedanya ditimpukin ke si singanya. Akhirnya singanya tahu diri juga. Cengkeramannya di kepalanya si An itu dilepas dan dia kabur. Ya, ternyata dia sudah memakan satu orang pesepeda yang lain seminggu sebelumnya. Satu orang diterkam dan dimakan. Yang satu ini selamat. Kenapa dia selamat, saudara sekalian? Dia ditanya dalam interview di TV Inside Edition. Dia bilang gini, saya tidak sadar sama sekali ketika singa itu menerkam. Saya hanya melihat bayangan merah lewat dan kemudian leher saya sudah dalam gigitannya. Begitu saya sadar, saya dalam cengkeraman singa, saya pikir saya pasti akan mati. Saya langsung berteriak, tolong saya, Yesus. An akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mesti menjalani operasi wajahnya karena sebagian sudah terluka kena giginya singa tadi itu. Dia berkata demikian di acara TV itu. Proses kesembuhan akan makan waktu. But Christ is our strength. Kristus itu adalah kekuatan kita. Oke. Barangkali ada saudara yang saat ini merasa seperti sedang berada dalam cengkeraman mulut singa. Situasimu terasa hopeless, nggak ada jalan keluar. Pada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang malah menjauh dari Tuhan. Pada satu momen di mana kita seharusnya makin dekat dengan Tuhan, kita justru menjauh dari Tuhan. Pada satu titik dalam hidup kita, di mana kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, kita malah mempertanyakan Tuhan. Tolong saya, Yesus. Ini bukan doa yang susah. Ini bukan doa yang canggih-canggih. Ini bukan doa yang rumit-rumit. Ini adalah satu doa yang sederhana. Tolong saya, Yesus. Memang tidak ada malaikat turun dari sorga langsung kemudian usir singanya. Tapi malaikat itu muncul dalam bentuk temannya yang sama-sama naik sepeda. Dan juga orang-orang lain. Memang si ibu ini, si Anne ini tetap mesti masuk rumah sakit. Dan dia dioperasi. Wajahnya terluka. Tapi doanya dijawab oleh Tuhan. Dia selamat dari cengkeraman mulut singa. Bahkan saudara tahu tidak? Akhirnya proses ini, peristiwa ini, itu menjadi berkat besar buat Anne dan buat banyak orang. Seperti apa itu? Dia akhirnya karang satu buku, judulnya Skin Deep. Dan kemudian jadi pembicara motivasional. Ya. Nah, modal dia apa sih? Modal dia cuma satu. Suatu peristiwa yang mengerikan, yang menakutkan. Yaitu kepala sudah dalam mulut singa. Peristiwa yang begitu negatif ini, begitu menakutkan ini, jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara terkasih. Jadi karena itu ketika saudara-saudara saat ini merasa saudara dalam cengkeraman mulut singa. Saudara tahu satu hal. Pertolongan itu ada. Dan jawaban itu ada. Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan. Rendahkan dirimu dan kemudian masuk dalam doa dan terima kekuatan dari Tuhan untuk lepas dari mulut singa ini.
Saya tidak tahu saudara pernah mendengar nama Corrie ten Boom. Ya. Corrie ten Boom ini adalah hamba Tuhan dari Belanda, seorang wanita, seorang tante yang hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Dan si tante ini punya satu kutipan tentang doa yang saya mau saudara dengarkan kutipannya. Ini kutipannya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Perhatikan kata-kata ini. Satu hal yang luar biasa tentang doa adalah Anda meninggalkan wilayah kemustahilan dan masuk ke wilayah Allah di mana semuanya adalah mungkin. Dia adalah spesialis dalam hal-hal yang mustahil. Tidak ada yang terlalu besar bagi kuasanya yang dahsyat. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kasihnya. Kata-kata yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Sebab ketika saudara berdoa, saudara sebenarnya sedang berpindah posisi, sedang berpindah lokasi. Saudara berpindah dari satu lokasi, satu posisi di mana semuanya terlihat tidak mungkin, mustahil, dan saudara sekarang kemudian pindah ke satu lokasi, satu tempat di mana tidak ada yang mustahil. Semuanya itu adalah mungkin. Saudara sedang pindah dari satu lokasi kelemahan kepada lokasi kekuatan. Saudara sedang pindah dari satu lokasi kekurangan kepada lokasi kelebihan. Saudara-saudara sedang pindah dari kemustahilan kepada kemungkinan. Itu terjadi kapan? Ketika kita berdoa. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dan kita menunggu waktunya Dia, pada saat itu kuasa yang ajaib terjadi. Saya tidak tahu berapa saudara yang hari ini sedang alami seekor singa sedang mencengkram dirimu. Saya tidak tahu berapa saudara yang hari-hari ini merasakan kelemahan yang begitu besar dalam hidupmu. Kalau saudara merasa lemah dan tidak berdaya, saudara adalah kandidat yang paling tepat untuk terima kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Jika saudara merasa saudara memerlukan satu doa, bolehkah saya saat ini undang saudara berdiri? Kita sama-sama datang ke hadapan Dia yang Maha Kuasa, tapi juga sekaligus Maha Pengasih, yang peduli dengan keadaan kita dan yang menolong kita. Dia sanggup menolong dan Dia mau menolong. Dia mengerti dan Dia peduli. Mari kita datang kepada Tuhan kita dan terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan syukur kami, tapi sekaligus juga ketergantungan kami akan Engkau. Kami mengakui bahwa kami tidak berdaya, bahwa kami adalah lemah. Kami mengakui bahwa kami tidak bisa lakukan apapun juga dari kekuatan kami, dan kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dalam segala kehancuran kami, dalam segala kekurangan kami, dalam segala kebobrokan kami, dalam segala kehancuran hidup kami datang ya Tuhan. Untuk saat ini dengan rendah hati datang kepadamu dan memohonkan kekuatan baru diberikan buat kami. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, untuk Engkau boleh menyatakan pertolongan-Mu dan kuasa-Mu atas kami, orang-orang yang tidak berdaya ini. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada saudara-saudariku yang sedang dalam kelemahan. Berikanlah pertolongan kepada mereka yang sedang hadapi masalah besar. Berikan jalan keluar ya Tuhan kepada mereka yang dalam cengkeraman singa. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, dan kasih setia-Mu kepada kami orang-orang yang lemah ini Tuhan. Terima kasih, nyatakan kekuatan-Mu buat kami sekarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kekuatan dari surga diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan dari surga diberikan untuk mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun sakit di rumah. Kuasa dinyatakan atas saudara-saudari kami ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan Engkau berikan juga kepada bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan dalam keadaan kebingungan. Kiranya dari surga Engkau berikan kejernihan berpikir kepada pemerintah kami, kepada presiden kami, wapres, para menteri, mereka yang terlibat dalam gugus tugas penanggulangan COVID ini. Tuhan, kami berdoa berikan mereka kejernihan berpikir, kemampuan mereka untuk ambil keputusan yang daripada Tuhan saja. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memohonkan berkat Tuhan bagi para dokter, tim medis yang ada di garis depan untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami berdoa mohon perlindungan Tuhan buat mereka, kekuatan berkat Tuhan, penghiburan dari Tuhan buat mereka semua.
Mereka jalani tugas mereka ya Tuhan, untuk jadi berkat bagi orang-orang sakit. Terima kasih Tuhan sama doa saat ini Tuhan, buat mereka yang sakit Tuhan, apapun sakitnya. Tuhan Yesus yang sakitnya Tuhan, yang dikatakan adalah hal yang mustahil buat disembuhkan. Hamba berdoa pada saat karena kami tahu bahwa dalam namamu ada kuasa, ada kesembuhan, sehingga yang mustahil pun boleh terjadi. Ketika Engkau turun tangan dan menjamah kami sekarang dari sorga, uluran tanganmu Tuhan Yesus, dan jamah yang sakit ya Tuhan. Bahkan yang sakit yang kata orang, kata manusia tidak bisa sembuh sekalipun, Tuhan Yesus nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan ulurkan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Nyatakan karya kesembuhan-Mu, karena hamba tahu kesembuhan itu ada, kuasa itu ada, mujizat itu ada. Dan sekarang hamba mohon nyatakan itu Tuhan, buat yang sakit yang di rumah Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan mengikuti ibadah ini, hamba berdoa pada saat ini, kuasa itu dinyatakan, belas kasihan Tuhan dinyatakan atas kami, sehingga oleh karena pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, kami akan terima kesembuhan. Engkau bahkan tidak perlu turun dari sorga ya Tuhan, tapi cukup tuh satu malaikat-Mu Tuhan menjamah kami Tuhan, menjamah tubuh saudara-saudariku yang sakit. Maka semua sakit apapun juga itu akan disembuhkan dalam nama Yesus. Semua penyakit kami menghilang dalam nama Yesus, meninggalkan tubuh kami, dan kami dikuatkan karenanya. Terima kasih. Bahkan penyakit yang kata orang mustahil sekalipun, Engkau sanggup mengubahkannya Tuhan. Karena ketika kami berdoa, kami berpindah dari wilayah kemustahilan masuk kepada wilayah kemungkinan, di mana semuanya bisa terjadi, apapun itu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan berkat-Mu Tuhan, buat umat-Mu di GBI Putra. Memohonkan perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan diberikan atas umat-Mu. Hari-hari ini Tuhan, di masa-masa PSBB yang ketat ini Tuhan Yesus, kami terus bergantung kepada Tuhan. Hamba mohonkan kekuatan diberikan, tidak hanya buat tubuh kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, bakteri, dan kuman. Tapi juga Tuhan, jiwa kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam damai sejahtera dari Tuhan. Jiwa kami tetap kuat dalam Tuhan. Tapi ya Tuhan Yesus, kerohanian kami juga tetap kuat dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam diri setiap kami, mengorbankan satu api dalam diri kami, sehingga kami justru menyala-nyala ya Tuhan, dalam situasi ini untuk mencari Tuhan, untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan menjalin hubungan dengan Tuhan dan menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, dan kuatkan umat-Mu Tuhan. Berkati kami, cukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Dari makan minum kami, pakaian kami, apapun juga kami perlukan, Engkau dari sorga sanggup mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan atas kami sekalian. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati apa yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami semuanya, termasuk usaha kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini Tuhan. Berkati tim PW, berkati tim media yang sudah lakukan tugas mereka. Hamba juga berdoa Engkau berkati mereka berulang tahun di minggu yang sudah lalu. Kiranya kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan diberikan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima